Sardono, Pak. Pak, Pak Sardono. Pak, Pak Sardono. Pak, Pak Sardono. Pak, saya dokter Renata, Pak. Bapak masih ingat saya kan, Pak? Obat. Saya dokter jaga yang merawat Bapak pertama kali masuk rumah sakit, Pak. Waktu itu Obat. Obat. Pak, Sardono. Pak. Pak, tenang, Pak. Bapak nggak perlu obat. Bapak tenang. Obat. Pak, tenang, Pak. Bapak udah nggak perlu obat. Bapak udah nggak perlu obat. Bapak tenang. Bapak udah nggak perlu obat, Pak. 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 Bapak. Pak. Bapak sudah meninggal, Pak. Ini apa? Ini. Pak. Dunia kita sudah lain, Pak. Tangan Bapak. Tangan Bapak. Pak. Itu surat kematian, Pak. Itu surat keterangan kematian. Sardono Wijaya Kusumo, 16 Maret 2020, pukul 2.15 dini hari. Pak. Saya mati. Dunia kita sudah beda, Pak. Pak, apa yang terakhir Bapak ingat? Terbangun di ranjang rumah sakit tanpa alat medis apapun kan, Pak? Lalu Bapak memanggil-manggil tapi nggak ada satupun orang yang merespon Bapak. Bapak kemudian keluar kamar, berjalan dari koridor satu ke koridor yang lain. Sambil Bapak meminta semua. Obat. Pak. Lalu apa ada yang merespon Bapak?
semua menganggap Bapak sudah seperti hantu. Hantu. karena memang demikian adanya, Pak. Dan Bapak akan terus berjalan sampai Bapak jatuh. Sampai Bapak jatuh. Hingga tak sadarkan diri, Pak. Dan saat Bapak terbangun, Bapak sudah kembali berada di Ranjang rumah sakit. Iya, Pak. Iya. Pak. Kita antara ada dan tiada, Pak. Terjebak di lingkaran kematian. Tapi ini bukan surga ataupun neraka. Nggak mungkin. Pak, sayangnya itu faktanya, Pak. Itu faktanya. Pak, tangan Bapak. Tangan Bapak. Surat. Hilang, Pak. Hilang. Surat dari mana? Mana? Kalau saya sudah berarti dokter juga. Iya, Pak. Saya juga terjebak di sini, Pak. Tepatnya 5 hari yang lalu. 15 April 2020. Bagaimana dokter bisa tahu ini semua? Pak, malaikat, Pak. Malaikat. Malaikat. Dua hari setelah saya terjebak di sini, seorang malaikat menghampiri saya dan menjelaskan semua hal ini, Pak. Lalu hal ini apa? Lingkaran kematian ini, Pak. Pak, katanya di sini tempat bagi jiwa-jiwa yang urusan terakhirnya belum selesai sepenuhnya, Pak. Seperti yang saya bilang tadi, Pak. Saya dokter yang pertama kali merawat Bapak. Ya, saya tahu. Saya tahu. Dokter 3 kali bertemu saya.
Iya. Iya, Pak. 3 kali. Benar, 3 kali. Dan itu, Pak, itu urusan terakhir saya, Pak. Itu urusan terakhir saya yang belum saya bereskan. Pak, saya berhenti mengurus Bapak demi kepentingan saya sendiri. Waktu itu rumah sakit mulai berdatangan pasien-pasien dengan gejala yang sama seperti Bapak. Batuk dan demam. Saya mulai khawatir, Pak. Saya mulai khawatir. Saya takut. Dan saya lebih memilih menghindar, Pak. Saya akui saya salah, Pak. Saya salah. Saya takut, Pak. Bahkan pacar saya yang bertugas di rumah sakit yang sama, juga saya larang, Pak, untuk bertugas. Tapi itu kan tugas dokter. Tugas dokter. Pak, waktu itu rumah sakit kami belum memadai, Pak. Rumah sakit kami belum siap. Kami belum siap untuk menerima pasien COVID-19, Pak. Apalagi saat itu APD rumah sakit kami belum lengkap, Pak. Informasi juga masih simpang siur. Tapi yang jelas, angka kematian di luar negeri makin meningkat, Pak. Saya takut, Pak. Apalagi tahun ini. Tahun ini saya mau menikah, Pak. Menikah. Iya, Pak. Dok. Kenapa, Pak? Kenapa tiba-tiba? Pak. Rasa sesak saya. Hilang. Rasa sesak Bapak semakin mereda. Hilang. Benar, Pak? Iya. Iya. Pak, semakin banyak informasi yang menyadarkan tentang siapa kita di lingkaran kematian ini, makin kita terlepas dari penderitaan terakhir, Pak. Saya pun demikian, Pak. Jadi, urusan penyakit tadi. Iya, Pak. Pak Sardono, saya punya hutang janji sama Bapak. Sumpah dokter saya langgar. Saya mengabaikan pasien saya.
demi kepentingan saya sendiri, Pak. Di saat petugas medis lain berjuang, saya malah kabur. Saya malah lari. HP saya silent. Saya hanya mau menerima kabar dari keluarga atau pacar saya. Selebihnya saya mengurung diri di kamar kos. Dan bahkan ibu kos saya mengusir saya, Pak. Ibu kos saya mengusir saya karena saya bekerja di rumah sakit. Mereka takut. Mereka menghina saya, Pak. Saya kurang diterima oleh masyarakat. Oleh masyarakat setempat. Di lingkungan tempat tinggal saya, Pak. Dan itu, Pak. Bu dokter tinggal di kosan saja. Kenapa Bu dokter bisa sampai ke sini? Rekan-rekan medis dan pacar saya, Pak. Saya malu dengan mereka, Pak. Mereka tetap bersikeras melanjutkan tugas mereka. Sumpah dokter bagi mereka bukan sekedar lip service. Pihak rumah sakit juga sudah mengirim banyak pesan kepada saya. Dan mereka berharap saya bisa kembali. Karena mereka sudah kekurangan tenaga medis. Tapi Pak, alasan saya yang paling kuat adalah, Pak, karena saya menyesal. Saya menyesal pernah menelantarkan Bapak sampai Bapak meninggal. Akhirnya Bu dokter kembali. Tapi tidak langsung, Pak. Butuh waktu. Lalu beberapa pasien berhasil kami selamatkan, Pak. Tapi akhirnya saya terpapar juga, entah dari mana. Dan di pertengahan April, saya tumbang, Pak. dan meninggal. Iya, Pak. Tapi saya nggak menyesal, Pak. Saya tidak menyesali sedikit pun, Pak. Melainkan, ada kisah unik, Pak. Salah satu pasien saya yang terakhir, namanya mirip dengan saya. Renata Lajuba. Kalau nggak salah, usianya masih 10 tahun, Pak. Renata Lajuba. Iya, Pak. Renata Lajuba. 10 tahun. Iya, Pak. Dia pasien COVID termuda di rumah sakit kami. Dan dia baru saja pulang. 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 Pulang.
pulang ke rumahnya, Pak. Renata berhasil recovery, Pak. Dan itu kabar paling bahagia sebelum saya bisa pergi. Oh iya, ibunya juga dirawat. Tapi di rumah sakit yang berbeda, Pak. Iya. Dan kabar terakhir yang saya dapat, beliau juga sudah semakin pulih. Mia, teman kerja saya yang memberitahu. Pak, sebenarnya tugas saya sudah selesai. Tapi malaikat menyuruh saya untuk mencari seseorang dan meminta maaf kepadanya. Saya juga punya urusan terakhir. Iya, Pak. Waktu COVID-19 mulai ramai, Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Ayo, Pak. menyuruh saya untuk diam di rumah. Iya, Pak. Tapi saya abai. Saya tetap pergi menemani bos saya. Dan pulangnya saya demam dan batuk. Saya sudah menyuruh saya untuk ke rumah sakit. Tapi saya bilang, tidak, ini hanya sakit biasa. Lalu saya kembang dan dibawa ke rumah sakit. Selebihnya dokter sempat merawat saya. Hingga dokter pergi. Tidak ada analisa yang jelas tentang sakit saya. Tapi kalau dokter sempat merawat saya, Kenapa, Pak? kalau dokter sempat merawat saya, Iya. kenapa dokter tidak terpapar? Pak, Saya benar-benar COVID. Pak Sardono, saat awal saya merawat Pak Sardono,
saya sudah menduga jika Bapak terkena COVID-19, walaupun belum ada diagnosa resminya.